Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Pengukuran Dasar Mekanis. Dengan saya Muhammad Rangga Saputra yang akan menjelaskan tentang pengukuran. Sebelum masuk ke dalam materi, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih besaran dan satuan. Besaran dalam fisika dapat diartikan sebagai suatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Mengukur sesuatu mesti ada alat ukur kan? Alat ukur sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Nah, berbagai macam alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian tertentu. Hal ini tergantung pada skala terkecil pada alat ukur tersebut. Semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Contoh alat ukur yang kami gunakan pada praktikum kali ini ialah jangka sorong, mikrometer sekrup, termometer, neraca Waus, neraca pegas, dan stopwatch. Untuk lebih jelas tentang alat-alat tersebut, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, dalam pengertian alat ukur tadi, ada kata skala terkecil kan? Nah, skala terkecil adalah angka yang menunjukkan ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur suatu besaran. Oke, selanjutnya dalam mengukur pasti ada ketidakpastian kan? Dalam mengukur ini pasti ada. Nah, ketidakpastian adalah selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Endah. Terima kasih. Baiklah, saya Endah Suryani Tias dari kelompok 2. Di video ini saya akan membahas tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti tabung. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Bagian-bagian jangka sorong yaitu: pertama, rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah suatu bentuk benda. Yang kedua, rahang luar. Rahang luar terdiri dari dua rahang yaitu rahang geser dan tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter, lebar, atau panjang bentuk benda tertentu. Yang ketiga, tangkai ukuran kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda tertentu. Yang keempat, skala utama. Skala utama berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Biasanya panjang skala utama adalah 15-17 cm. Yang kelima, skala nonius. Skala nonius pada jangka sorong berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Yang keenam, baut pengunci. Baut pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Berikut data pengukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang didapatkan oleh kelompok kami pada saat melakukan praktikum. Pada orang pertama, yaitu Imelda, mendapatkan panjang 5,7 cm, lebar 1,72 cm, dan tinggi 1,72 cm. Pada orang kedua, yaitu Syarifah, mendapatkan panjang 5,7 cm, lebar 1,72 cm, dan tinggi 1,72 cm. Pada orang ketiga, yaitu Dewita, mendapatkan panjang 5,63 cm, lebar 1,8 cm, dan tinggi 1,8 cm. Pada orang keempat, yaitu Rangga, mendapatkan panjang 6,0 cm, lebar 1,7 cm, dan tinggi 1,7 cm. Dan orang kelima, yaitu saya sendiri, Endah, mendapatkan panjang 5,7 cm, lebar 1,72 cm, dan tinggi 1,72 cm.
Pembahasan berikutnya yaitu tentang mikrometer skrup yang akan dibahas oleh Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang dapat melihat dan mengukur suatu benda. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Mikrometer skrup memiliki dua bagian skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Hasil praktikum mengenai pengukuran dasar mekanis menggunakan mikrometer skrup kelompok kami. Dari hasil percobaan kami menggunakan mikrometer skrup, mengukur sebuah balok, dan menghitung skala utama, skala nonius, dan skala utama balok tersebut sebanyak 5 kali percobaan. Untuk skala utama, percobaan pertama itu kami mendapatkan hasil 10 mm, percobaan kedua 10 mm, percobaan ketiga 10 mm, percobaan keempat 10 mm, dan percobaan kelima itu hasil yang kami dapat adalah 10 mm juga. Lalu, pada skala nonius yang kami ukur, yang kami dapat untuk percobaan pertama yaitu 0,47 mm, percobaan kedua 0,45 mm, percobaan ketiga 4,47 mm, percobaan keempat 0,48 mm, dan percobaan kelima 0,45 mm. Pada skala nonius ini kami terdapat perbedaan pengukuran. Lalu untuk skala total, pada percobaan pertama kami mendapatkan 10,47 mm, percobaan kedua 10,45 mm, percobaan ketiga 10,47 mm, percobaan keempat 10,48 mm, percobaan kelima 10,48 mm. Nah, skala total ini kami dapat dari penjumlahan skala utama dan skala nonius. Lalu untuk rata-rata penjumlahan skala utama, skala nonius, dan skala total yang kami dapat adalah skala utama itu dengan rata-rata 10 mm, skala nonius 0,47 mm, dan skala total 10,47 mm, yang didapat dari rumus rata-rata X1 plus X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Kemudian untuk hasil pengukuran rata-rata plus minus ketidakpastian yang kami dapat untuk skala utama dan skala nonius adalah skala utama yaitu 99,95% dan skala nonius 98,94% yang didapat dari rumus yaitu hasil pengukuran rata-rata plus minus ketidakpastian atau X plus minus delta X dengan nilai skala terkecil 0,01 dan ketidakpastian 0,05 mm. Lalu dihitung ketidakpastian relatif dengan rumus KR delta X per X dikali 100%. Dan hasil pengukuran 100% dikurang dengan ketidakpastian relatif. Pada percobaan pengukuran yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian dan setiap alat ukur memiliki nilai ketidakpastian yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewinta Nur Aksa akan menjelaskan tentang neraca Oaus dan neraca Pegas. 4. Neraca Oaus. Neraca Oaus adalah neraca yang memiliki 3 lengan ataupun 4 lengan pada pengukurannya. Neraca Oaus dipakai untuk mengukur massa benda. Satuan neraca Oaus adalah gram. Neraca Oaus memiliki ketelitian 0,01 gram. Pada lengan tengah skala terkecilnya yaitu 100 gram dan skala terbesarnya 500 gram. Pada lengan belakang skala terkecilnya 10 gram dan skala terbesarnya adalah 100 gram. Dan pada lengan depan skala terkecilnya 0,1 gram dan skala terbesarnya adalah 10 gram. Bagian-bagian neraca Oaus dan fungsinya. 1. Skrup kalibrasi. Berfungsi mengkalibrasi atau mengenalkan neraca saat ingin digunakan. 2. Tempat beban. Berfungsi untuk tempat meletakkan beban yang akan diukur.
3. Anting pemberat berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran. 4. Lengan neraca yang berfungsi untuk meletakkan anting pemberat. Serta kelima, titik nol berfungsi untuk menentukan titik seimbang. Setelah melakukan praktikum pengukuran dasar mekanis, didapatkan data pengukuran massa benda menggunakan alat ukur neraca Oaus, yakni 1. Balok masanya 49,6 gram, 2. Silinder masanya 19,6 gram, 3. Bola besi masanya 34,8 gram. Yang kelima, neraca pegas. Neraca pegas adalah neraca yang digunakan untuk mengukur massa dan berat benda. Neraca pegas terdiri dari sebuah pegas yang diikat pada satu ujungnya dan memiliki beban yang diaplikasikan pada ujung lainnya. Gaya yang diberikan pada pegas akan menghasilkan perpindahan atau perubahan panjang pada pegas tersebut. Terdapat dua satuan pada neraca pegas, yaitu gram dan newton. Massa memiliki skala terkecil 0,01 gram dan skala terbesar 1000 gram. Sedangkan newton memiliki skala terkecil 0,01 newton dan skala terbesar 10 newton. Bagian-bagian neraca pegas dan fungsinya. 1. Handle berfungsi untuk menggantung neraca agar seimbang. 2. Penunjuk skala berfungsi untuk menunjukkan gaya yang diterapkan pada pegas. 3. Skala berfungsi untuk menunjukkan angka atau tanda. 4. Pengai berfungsi untuk menggantungkan neraca pegas pada benda. 5. Pegas berfungsi menyerap gaya ataupun benda. Setelah melakukan praktikum pengukuran dasar mekanis, didapatkan data pengukuran massa dan juga berat benda menggunakan alat ukur neraca pegas, yakni 1. Pengukuran massa dan berat benda. 1. Bola besi, massanya 20 gram dan beratnya 0,2 newton. 2. Silinder, massanya 10 gram dan beratnya 0,1 newton. 3. Balok, massanya 35 gram dan beratnya 0,35 newton. 2. Pengukuran massa dan berat benda di dalam zat cair. 1. Bola besi, massanya 20 gram dan beratnya 0,2 newton. 2. Silinder, massanya 10 gram dan beratnya 0,1 newton. 3. Balok, massanya 20 gram dan beratnya 0,2 newton. Selanjutnya saya Syarifah Farida, saya akan melanjutkan pemaparan. Yang kelima, termometer. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panasnya suatu benda. Batas ukur dari termometer yaitu 78 derajat Celcius. Pada termometer terdapat seutas benang yang berfungsi sebagai pegangan kita saat mengukur suhu. Ada pula ketelitian pengukuran dari termometer pada suhu 90,5 derajat Celcius yaitu 99,97% dan terkecil pada suhu 0,4 derajat Celcius yaitu 95,24%. Nah, pada praktikum pengukuran dasar mekanis menggunakan termometer, kami diminta untuk mengukur suhu air dengan termometer. Suhu air yang kami dapat yaitu 29 derajat dari suhu ruangan 27 derajat. Nah, berarti pada air suhu meningkat 2 derajat. Yang keenam, stopwatch. Stopwatch adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan yang memiliki ketelitian sampai tingkat detik. Ada pula bagian-bagian stopwatch. Yang pertama, tombol start atau stop. Yang kedua, jarum penunjuk. Yang ketiga, tombol kalibrasi. Yang keempat, skala pengukuran. Batas maksimum dari stopwatch yaitu 60 sekon, sedangkan batas minimumnya 0 sekon. Hasil dari menghitung denyut nadi kelompok kami yaitu yang pertama 15 kali denyut nadi rangga selama 13,2 sekon yang diubah menjadi 0,0036 jam. Yang kedua 15 kali denyut nadi Imelda selama 10 sekon diubah menjadi 0,0027 jam. Yang ketiga 15 kali denyut nadi Enda selama 8,2 sekon diubah menjadi 0,0022 jam.
Yang keempat, 15 kali denyut nadi Syarifah selama 9 sekon diubah menjadi 0,0025 jam. Yang terakhir, 15 kali denyut nadi Dewinta selama 10 sekon diubah menjadi 0,0027 jam. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi kami tentang pengukuran dasar mekanis. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.